Jangan katakan mari tanamkan agama ke dalam kepala anak-anak kita. Anak-anak yang ibu kandung di dalam, dia sudah bertauhid. Makanya dalam hadis dikatakan, ma min mauludin, tidak ada anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Kenapa? Karena dia suci, dia sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nasibnya kurang baik. Dia masuk ke dalam perut orang kafir, tapi kemudian dia mencari, lalu kemudian dia menemukan dan masuk Islam. Orang yang pertama kali melihat mengatakan, itu saudara kita baru bersyahadat. Bukan, dia bukan baru bersyahadat, dia hanya mengulang syahadatnya yang sudah dia lupakan ketika berada di alam arwah. Maka Allah katakan, dikirimkanlah, inna a'adakum yujma'u khalquhu, kamu diciptakan dalam rahim ibumu, arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan sperma, summa yakunu alaqatan mithla dhalik, berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, summa yakunu mudghah, diambil dari kata mabagha yang dahu, mengunyah, suap, segumpal, kemudian kamu berubah menjadi 40 hari segumpal daging. 120 hari siap, yursalul malaku, malaikat dikirim membawa ruh yang sudah siap. Ruh itu sudah semuanya siap karena sudah bersumpah di hadapan Allah. Ruh itu pun dibawa oleh malaikat masuk ke dalam rahim ibu sekalian. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki, minal asfal. Asfal artinya bawah. Mengalir dia naik ke atas, mengalir dia naik ke atas, lalu kemudian dia pun keluar dari atas, lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang beriman, ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Kenapa? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Tapi bagi orang yang berdosa, ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya roh itu bisa masuk ke kubur. Roh tempatnya dua. Yang pertama yang baik illiyin, yang jahat sijin. Tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan roh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat. Tapi tidak semua. Jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati, lalu adik-adik masukkan kamera CCTV ke balik, pasang penyadap Karena ada saatnya Allah kirimkan, tapi tidak semua. Orang mati di sungai Amazon, matinya kenapa? Dimakan 1000 ikan piranha. Nggak ada jasadnya, nggak dikafani, nggak dimandikan. Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam illiyin. Makanya dia disebut alam kubur. Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah. Tapi tidak semua orang masuk kubur. Dia disebut dengan alam lain yang disebut dengan barzakh. Bainahuma barzakh la yabghiyan. Ini air laut, air sungai, air sungai, air laut. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke dalam sungai, maka kita tidak akan bisa minum. Kenapa? Asin semuanya. Maka di antara air laut dan air sungai ada namanya barzakh. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzakh. Sudah kembali ke alam barzakh, tapi belum akhirat. Yang ada kuburnya alam kubur, yang tak ada kuburnya dia sedang berada di alam barzakh. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini?
sampai hari kiamat tiba.